kasih Bunda Susan atas Sama-sama. bimbingan terapinya ya. Iya, Teman-teman sudah alhamdulillah. lega sekarang dan sudah ada perbaikan ya. Apa yang materi awal yang sudah Bunda Susan sampaikan tadi mudah-mudahan bisa menjadi pembuka bagaimana teman-teman pembuka mindsetnya terutama ya bagaimana teman-teman bisa akan memperbaiki software yang ada di dalam diri teman-teman masing-masing termasuk dari bagaimana kickbacknya bagaimana cara ya mengerjakan tadi terutama yang di grup itu tadi Bunda Susan kan sudah menjelaskan mengisi polling gitu ya polling harian mohon dikerjakan jangan sampai dilewatkan Iya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal baik di grup RFFLOP maupun di grup terapi sadar nafas dikerjakan semua iya. sekalipun teman-teman sudah merasakan keajaibannya tetap Pak. ditekuni gitu ya Mm-mm. jangan Tetap. ditinggalkan kadang-kadang kalau udah ajaib nggak dikerjakan lagi ya Mm-mm. penyakitnya setiap orang tuh seperti itu gitu kadang-kadang saya juga manusia biasa masih muncul hawa gitu ya hawa kemudian inilah yang harus kita perangi untuk ke diri kita bagaimana kita bisa bertahan dan istiqomah itu yang kadang-kadang tidak mudahnya tidak mudahnya itu adalah hal untuk mempertahankan pekerjaan ya kalau untuk mendapatkan pekerjaan itu mudah ya mendapatkan keajaiban juga bisa tapi mempertahankannya itu ya mempertahankannya itu tidak ringan maka ya teman-teman semuanya saya izin mengingatkan dan mengingatkan lagi apabila kadang-kadang saya japri ayo sudah dikerjakan belum gitu ya mohon dijawab ya sudah atau belumnya gitu seperti itu karena yang merasakan nanti efeknya adalah teman-teman sendiri bukan Bunda Susan bukan saya juga gitu kan keajaiban bekerja buat diri kita masing-masing gitu kalau kita tidak mau peduli dengan diri kita lalu siapa lagi gitu kan Bunda Susan dan saya hanya sekedar mentor untuk mengingatkan gitu. Untuk hasil dan pencapaian teman-teman sendirilah yang akan mendapatkan ya. Jangan ketika kok saya nggak ajaib-ajaib gitu kan nanti yang disalahkan mentornya. Kan saya sampai sama Bunda Susan udah sering ngomong gitu ya langkahnya seperti ini satu dua tiga gitu dikerjakan atau enggak gitu. Seperti itu. Kadang-kadang tadi ada yang menyalahkan ilmunya gitu kan. Apa ilmu magnet rezeki itu gitu. Ilmunya kok seperti apa namanya yang membodohi orang. Nah, kadang-kadang ada yang komentar seperti itu. Padahal itu ya akibat dari efek garis kebenaran yang muncul gitu. Kadang-kadang sudah belajar garis kebenaran pun gitu, kita belum mudah untuk mempraktekkannya. Ya kan? Nah, ini ya yang harus kita latih dan latih, turunkan garis kebenarannya ya. Maka Rasulullah bersabda bahwa musuh yang paling hebat itu bukan setan, bukan iblis, bukan orang jahat, tapi musuh yang paling hebat dan kuat adalah hawa nafsunya diri kita sendiri. Gitu. Bagaimana kita mau memeranginya dan mengendalikannya ya, karena tidak bisa hilang gitu kan, karena itu sudah melekat dalam diri kita sendiri. Yang ada adalah bisa dikendalikan dengan apa? Berlatih dan praktek jurusnya lagi dan lagi. Karena mempertahankan keistiqomahan itulah yang menjadi titik tumpu sahabat semuanya untuk memperoleh keajaiban. Yang namanya persoalan itu akan terus ada dan ngikutin teman-teman semuanya selama kita masih hidup gitu. Nanti ada aja silih berganti ujiannya. Kenapa Allah memberikan persoalan-persoalan kepada diri kita? Supaya kita ini lulus ya kan kelulusannya nanti dilaksanakan di mana di surganya Allah gitu. Tapi sebelum kita sampai ke surganya Allah berarti kita akan merayakan kelulusan di dunia ini dengan apa dengan cara merasakan surga sebelum surga yaitu merasakan keajaiban demi keajaiban ujian lagi praktek jurus lagi ajaib lagi kan seperti itu ya kan. Nah sayangnya kalau kita tidak mau praktek jurusnya sudah ajaib, kemudian saya udah ajaib kok saya tahu-tahu ya tahu caranya terapi sadar nafas tahu sudah dengar ilmunya magnet rezeki komplit 10 jurus dasar ya. Tapi kalau kita nggak mau berkomunitas, kalau kita nggak mau didampingi mentor, biasanya energinya itu turun gitu kan padahal kita butuh energi booster yang nggak main-main supaya ajaib itu energinya levelnya 200 bukan 100 tapi 200 gitu ya kan kita butuh level 200 bukan level 100 lagi untuk bisa menjadi bahagia itu levelnya harus nyampe 200 nah bagaimana caranya gitu
Ya caranya dengan terus berlatih konsisten, ketemu dengan trainernya, ketemu dengan mentornya, ya kan? Wajar kalau yang namanya manusia iman kadang naik turun naik turun. Tetapi seorang pengamal ilmu magnet rezeki kalau turun imannya itu nggak sampai jeglek, langsung terjun bebas ke bawah, teman-teman. Dan kadang-kadang udah ajaib dikasih tahu gitu garis kebenarannya tinggi, dia malah terjun bebas. Ya akhirnya enggak ajaib, yang disalahkan adalah orang lain. Seluruh persoalan dimulai dari yang saya yang benar, dia yang salah. Tetapi kalau mau keajaiban berarti yang ditunjuk siapa? Diri kita sendiri. Saya yang salah, ampuni saya, maka saya harus siap belajar gitu. Ya, menjadi pembelajar itu, ya, menjadi pembelajar itu apa namanya? Tidak bisa satu waktu selesai gitu kan. Menjadi pembelajar itu adalah sepanjang hayat, karena Rasulullah sendiri belajar sampai sepanjang hayat beliau, sampai tutup usia. Usia Rasulullah berapa sih? 63 tahun. Beliau menerima wahyu terakhir di usia 63 tahun. Saat sakaratul maut pun beliau masih belajar. Turunnya wahyu surat Al-Maidah ya, ayat yang ke-5, penutup Al-Qur'an, ya telah disempurnakan untukmu seluruh agamamu. Itu sampai hembusan nafas yang terakhir aja Rasulullah masih menerima wahyu. Artinya Rasulullah belajar sampai sakaratul maut. Gitu teman-teman semuanya. Jadi jangan saya usianya udah tua bunda, udah pensiun, udah ini udah itu, cepat ngantuk dan lain sebagainya. Yang penting teman-teman punya semangat untuk terus belajar dan bertumbuh. Itu ya, karena kita tidak tahu amalan mana yang membuat Allah ridho. Ya teman-teman semuanya, belum tentu akumulasi dari sholatnya bisa mencapai surga gitu kan. Belum tentu juga akumulasi sedekahnya bisa mencapai surga. Boleh jadi dengan berkomunitas magnet rezeki ini tiba-tiba ujuk-ujuk langsung Allah ridho karena teman-teman mempraktekkan jurusnya gitu kan. Allah langsung kasih surga, terutama ketika kita mendengarkan nasihat-nasihat dari mentornya ya. Kalau kita mendengarkan nasihat mau praktek jurus, insya Allah semuanya pasti akan menjadi manusia-manusia yang lebih bijaksana lagi, seperti itu ya. Alhamdulillah sudah jam 22:11 tadi. Ada yang tanya dari Pak Asari tapi sudah terjawab ya Ayah Asari ya. Jadi ya di sini saya cek sudah terjawab semua ya pertanyaan yang ada di kolom komentar. Teman-teman mungkin ada yang mau live tanya, saya izinkan satu orang, mungkin ada yang mau. Halo Bunda Susan, saya mau tanya. Oh ya, Bunda Sri Mutmainah, silakan Bunda. Silakan. Oke, langsung saja Bunda. Lebih enak kalau tatap mata ya, enak. Silakan Bunda. Ya, Assalamualaikum Bunda Susan, Bunda Vita. Waalaikumsalam. Mau tanya tadi satu tentang LOP yang harian Bunda. Itu saya kurang paham, itu ditulis setiap hari terus minimal berapa ya LOP-nya gitu. Apa terus yang kedua boleh dua? Boleh. Tentang booster rumah itu tadi saya nggak paham, itu booster rumah itu maksudnya udah pesan ke rumah saya atau bagaimana itu? Iya, oke, satu dulu ya. Oke, Bunda Sri, untuk LOP ya, Bunda, menurut saintifiknya, menurut keilmuannya, LOP itu bisa dilancarkan maksimal 5 gitu, maksimal 5. Tapi kalau misalnya mendalam dalam satu waktu, kayak saya misalnya, saya harus LOP misalnya bola, LOP buku, LOP SHMR, THMR. Saya enggak bisa sekaligus 5, enggak bisa. Kadang misalnya saya SHMR aja, SHMR, THMR itu kayak udah, karena kan pakai tenaga dalam ya, inner batin ya. Jadi ini apa, energi batin gitu kan. Nah kayak udah lemes gitu ya. Ya udah satu aja Bun gitu. Dalam satu waktu. Itu yang istilahnya LOP yang benar-benar gitu ya. Nanti yang teman-teman misalnya karena masih latihan, saya mau 3 Bunda, boleh Bun. Jadi LOP apa aja nih yang paling terurgent? Coba saya cek Bunda Sri Mutmainah. Pertama apa nih? Apa finansial, apa keluarga, apa kesehatan? Apa Bun? Bisa bisnis saya. Bisnis berarti tarik pelanggan ya. Iya, tarik pelanggan untuk mengembangkan outlet. Ya, outlet, ya benar. Berarti itu kan Bunda kan untuk tarik pelanggan. Nah, tarik pelanggan Bunda dalami dulu satu LOP itu.
Intinya pada waktu Iya. Bunda outletnya pengen maju, berarti kan didatangkan untuk pelanggannya, gitu ya Bun. Nah, Bunda Ya. gambarkan pelanggannya Bunda itu dari berapa daerah, kayak gitu Bun. Dari berapa daerah atau sepanjang jalan mana, kayak gitu Bun harus paham, gitu ya. Kemudian digambarkan, ya Bun. Gimana Bunda? Terus membayangkan omset atau pelanggannya atau gimana punya Ya, oke. Karena Bunda Sri Mutmainah masuk ke Arta MR kan baru berapa minggu Bun? Baru berapa minggu? Sekitar 2 minggu ya. 2 minggu. Maka 2 minggu. masih bingung karena LOP itu Ya. adalah ya wilayah kuantum Bun. Nah, nanti Bunda berjalannya waktu akan paham, apalagi LOP itu diberikan di kelas khusus di Zoom terbaik. Itu aneka LOP saya bahas di sana. Nah, di sini adalah untuk membuka perisainya, lalu sepil-sepil gitu. LOP apa yang akan dipancarkan di sana. Contoh misalnya kayak Bunda Murti yang tadi datang. Itu yang sering dilakukan adalah LOP 10 keuntungan gitu. Nah, penjelasannya kan panjang Bun, hampir 2 jam gitu kan. Maka memang harus ada di kelas khusus sampai ada tanya jawabnya, kemudian juga ada pembimbingannya kurang lebih 3 harian atau 6 hari kayak gitu Bun. Ada di grup infak terbaik, di Zoom infak terbaik, murah sekali investasinya. Kalau di tempat lain mungkin sampai 400, 500 gitu ya. Di sini alhamdulillah di Arta itu murmer, suka-suka dan rela Bunda. Padahal ilmunya keren sekali, menarik banyak ini ya finansial. Nah, itu nanti yang intinya di sini saya jelaskannya. Bunda Sri mana? Bunda Sri muncul lagi ya. Bunda Sri yang namanya LOP itu adalah membayangkan, memproyeksi gitu. Jadi dibayangkan bahwa Bunda ada di outlet itu, misalnya nih LOP yang paling mudah. Tarik nafas, kemudian lepaskan. Terima kasih ya Allah, hidupku telah terbaik. Nah, hidupku telah terbaik itu Bunda ada di outlet. Lalu sepanjang jalan itu orang yang lalu lalang itu berdatangan ke outlet Bunda. Itu hidup yang terbaik Bun. Berarti ada datang tuh pelanggannya berdatangan, mereka repeat order, beli produk-produk Bunda. Outlet apa Bun? Berarti Bun? HP atau apa Bun? Bubur bayi kok, bubur sehat bayi. Bubur bayi sehat Aiko. Apa Bun? Bubur bayi sehat. Oh, Bubur bayi sehat. bubur bayi sehat. Aiko. Oh, Oke, berarti pagi hari ya Bun? Pagi hari ya? Iya. Oh iya, oke. Berarti malah mudah tuh saat tahajud atau setelah sholat isya ya. Bunda kerjakan. Jadi jangan bar subuh. Bunda udah deket banget tuh karena setelah subuh itu Bunda harus siap-siap kan, bener kan? Ya kan? Karena untuk sarapan pagi ya. Bener nggak? Iya. Dari malam. Ya, berarti LOP-nya Ya. LOP-nya setelah isya aja Bun. Jadi ada jeda waktu karena harus ada proses tuh perjalanan. Walaupun nanti pada saat Bunda jaga outlet pun tetap ada LOP. Berdatangan konsumennya sambil sholawatan, kemudian bayangkan seperti berdatangan, nanti datang satu aja. Nanti Bunda Sri bilang tuh, terima kasih ya kamu datang kepadaku. Nanti kamu panggil ya teman-temanmu berdatangan lagi kepadaku, Al-Fatihah gitu. Jadi dikirimkan ke dianya, kemudian dia ngangguk, ngacak teman-temannya. Kayak gitu itu juga LOP Bun. Nah, pada waktu hidup Kalau yang jaga karyawan, gimana? Kalau yang jaga karyawan saya kenapa dikat? Yang jaga karyawan, LOP-nya cukup. Yang jaga karyawan, LOP-nya cukup di rumah saya harus outlet Bun. Kalau jaga karyawan, Bunda LOP-nya gini, outletnya itu berapa outlet Bun? Berapa outlet? Alhamdulillah baru 2. Kalau 2 outlet Alhamdulillah gampang. baru 2. Nah, dua gampang. Satu di jalan apa, satu di jalan apa. Kan otak kita itu ya, gambarnya itu kan kayak televisi. Tinggal tek langsung gambar itu. Bener nggak? Coba kelihatan kan? Lalu tek lagi gambar ini. Bener nggak? Gampang kan? Ya. Kemudian datangkan konsumennya. Kemudian karyawan Bunda di situ jagain. Bunda lihat di situ, gitu kan? Kemudian karyawan Bunda terima uang. Bunda pancarkan di situ jujur, amanah karyawanku semua terima uang, dicatat semuanya amanah. Nanti laporan semua kepadaku. Datang semua pelanggannya ke outletku. Seperti itu Bun. Dibayangkan. Shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad. Di situ terima uang banyak karyawannya lah. Nanti digambarkan setor sama Bunda. Itu bisa Bun seperti itu. Hidupku telah terbaik. Lalu hidupku telah sempurna. Jangan cuma
Bunda LOP uang aja. Hidupku telah sempurna. Bayangkan suami, anak mendekat. Setelah itu hidupku telah terbaik dan sempurna. Bayangkan Bunda banyak uang, kemudian sempurna penuh dengan kasih sayang. Berarti manet cinta nih, manet uang, manet cinta gitu ya. Kemudian saya syukuri, saya lepaskan kepadamu. Saya syukuri, saya terima, saya syukuri, saya lepaskan kepadamu. Jadikan hamba abdan syakuro. Al-Fatihah. Lalu dilangitkan. Gitu Bun, dilangitkan gambarnya. Dilangitkan gambarnya, yang tersisa apa? Bahagia. Jangan kepikiran bagaimana ya cara itu nanti mendatangin konsumennya, bagaimana konsumennya datang dari arah mana, enggak usah. Gitu Bunda Sri. Sudah lepaskan, biarkan Allah yang Maha tahu caranya untuk mendatangkan konsumen itu. Tiba-tiba saja Bun, otak Bunda yang namanya di sini ya ada RAS, reticular activating system, itu tek 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 kayak gitu. Di sini muncul. Kemudian besoknya atau kapanpun gitu ya, itu akan muncul. Kamu buat flyer, kamu nanti sebar brosur, kamu nanti share di WA, kamu nanti kabarin ke karyawan untuk mau share ke Facebook, share ke TikTok, nanti live TikTok, nanti apa, nanti ini, nanti itu, kayak gitu Bun. Keluar itu ide-ide. Kalau LOP-nya udah benar, gitu ya. LOP benar itu bagaimana? Bunda sudah tidak perisai, tidak berperisai di sini. Dongkol sama karyawan, dongkol sama suami, dongkol sama tetangga, masih julid sama tetangga, hibah sama temannya, kemudian benci. Nah, itu enggak bekerja LOP-nya. Maka buka perisainya dulu gitu. Kalau masih julid, masih dongkol, masih kesel, LOP belum kabul, memang itu kerjanya masih balik lagi ke kita gitu, jadi belum melangit. Maka yang perlu dibenain apa? Diri Bunda, dibuka perisainya seperti ini dan masuk kelas Rifata Revive LOP, baca Al-Quran, buka perisai dengan baca Al-Quran, nanti percepatan itu Bun. Karena pada waktu telah buka perisai nanti ngisi lagi, seperti ini kan ngisi nih, Bunda kan udah ngisi, udah tenang gitu kan, nih ngisi kayak gitu. Ya, nah dijaga besok ya, saat ada tumbukan Bunda untuk bisa bahagia, nyaman, rilis, mudah memaafkan, mudah untuk turun garis kebenaran, mudah istighfar, mudah untuk mengambil cermin ajaib. Nah itu nanti terjaga Bun. Lalu saat Bunda udah lulus nih ya menghadapi tantangan, Bunda naik nih satu tangga, melihat ke depan itu kayak lebih lapang lagi, nanti tumbukan nih ya, nanti udah bisa melewati, naik lagi kayak gitu Bun. Nah bersamaan naiknya makom Bunda, naik pula finansial Bunda gitu Bun. Naik pula tuh, iya. naik pula hajat-hajat Bunda itu terrealisasi, terkabul, terwujud nyata gitu Bun. Berdasarkan dari naiknya level Bunda itu nanti levelnya akan makin menaik, pencapaian dari LOP Bunda. Tiba-tiba datang, tiba-tiba ajaib, tiba-tiba terwujud nyata, tiba-tiba requestnya datang kayak gitu Bun. Maka riadoh itu tidak singkat gitu kan. Nah baru beberapa pekan aja udah ya, aku udah ajaib-ajaib, aku keluar aja dari grup ini. Ya coba putus asa. Ya jadi teman-teman jangan cepat putus asa ya, misalnya belum tercapai. Saya dulu teman-teman semua 4 tahun baru saya merasakan ada keajaiban satu, di mana kesehatan tubuh saya sehat. Saya tiba-tiba emahnya sembuh. Nah itu ajaibnya. Nah teman-teman sekarang udah ada kemasan terbarukan, ada cara terbaru. Terus itu saya adakan, terus saya ulik, terus saya sampaikan. Itu enggak pakai lama teman-teman. 2 bulan saja, menuju 4 bulan, menuju 6 bulan keajaiban besar itu tercapai. Yang penting kuncinya apa? Istiqomah, yakin, antusias, excited gitu. Excited itu senang gitu ya, semangat gitu kan. Kemudian rutin, peran tanggung jawab diambil gitu. Peran tanggung jawab nih ya, misalnya saya harus klik ini gitu kan. Ini kan peran tanggung jawab untuk diri sendiri. Peran tanggung jawab untuk orang lain, saya membantu orang lain, saya untuk membantu mentornya, saya membantu siapa lagi yang perlu saya bantu. Misalnya saya share ini nih flyernya, ikut untuk memasarkan dan lain-lain. Nah itu ambil peran tanggung jawab, baik di dalam grup ini maupun di luaran, membantu suami, membantu anak-anak, meringankan mereka semua, keluarga dan lain-lain gitu ya. Nah berkaitan mungkin ada keluarga yang
ya mohon maaf mungkin kayak saya dulu ya, yang mau pinjam dan lain-lain karena keluarga, pertimbangan silakan agar tidak jadi perisai kayak gitu. Saya dulu juga kayak gitu posisinya. Nanti berkembangnya kayak gitu Bunda, ada persoalan-persoalan. Nah itu tantangan-tantangan dalam kehidupan Bunda menapaki dari LOP yang akan direalisasi. Biasanya kayak gitu kan, maka Bunda makin menaik nih nanti buburnya makin laris gitu, nanti akan ada aja persoalan gitu kan, akan ada aja ketidakmudahan, tapi bagaimana Bunda menyikapinya, dengan bijak apa tidak, kemudian Bunda tetap senyum ya, kemudian tetap semangat atau tidak. Kalau tetap semangat, tetap senyum terus untuk riadonya, tetap untuk memuliakan mereka, Bunda nanti cepat lulus. Nah biasanya dihadirkan tuh satu keajaiban kayak gitu Bun. Yang penting jangan lepas Bun, ikatan di grupnya itu, belajarnya jangan lepas. Saya 18 tahun, saya 18 tahun itu enggak lepas. Jadi akhirnya tersambung lagi ajaibnya, tersambung lagi gitu Bun. Karena berjamaah itu sangat kuat dibanding Bunda sendirian. Kalau sendirian itu benar-benar enggak ada yang ngingetin. Kita kan cenderungnya kan pengennya kan kayak santai gitu kan, kemudian lalai kayak gitu, ya kan? Nah akhirnya maaf LUPA lupa gitu. Tapi kalau berjamaah kan diingatkan terus gitu kan. Akhirnya tidak sempat lupa gitu kan. Iya ya diingatkan lagi, iya udah diingatkan lagi gitu. Maka bersyukurlah kalau sahabat semua punya mentor gitu ya, punya ada yang mengarahkan, ada yang mengingatkan. Jangan malah sebel kesel dong kalau aku diingatkan terus, HP-ku penuh kayak gitu ya, menolak hikmah gitu kan ya. Kalau diingatkan kayak gitu, wah alhamdulillah nih rezeki nih kayak gitu. Wah alhamdulillah mau ajaib nih kayak gitu ya. Nah seperti itu Bunda Mutmainah, ikuti lagi. Ada yang tidak jelas, tanya lagi gitu. Nanti pada waktu ada keluar nih misalnya, oh LOP cara tagih piutang gitu kan misalnya. Kan ada nih kita punya piutang tidak ketagih, nanti ikut itu. Biasanya di Zoom infak terbaik misalnya lagi LOP jual aset dengan ajaib gitu kan, dengan cepat gitu kan. Nah nanti ikut lagi, oh caranya jual aset bagaimana, misalnya yang paling tidak mudah kan jual aset tanah gitu ya, jual aset rumah gitu kan. Wah aku pilih didinarkan aja nih, BEP hanya 3 tahun gitu kan. Tapi kalau kos-kosan kemudian rumah kontrakan BEP 14 tahun mana tahan gitu kan. Nah, akhirnya saya jual aja. Nah cara jualnya gimana? Pakai LOP gitu teman-teman. Nanti ikut kelasnya gitu kan. LOP apalagi nanti ikuti lagi. Seperti itu sahabat ya. Seperti itu Bunda Sri Mutmainah ya. Tadi tak bocorin ya, LOP untuk terima kasih ya Allah hidupku telah terbaik. Uang yang ditarik, konsumen yang ditarik ya. Kemudian terima kasih ya Allah hidupku telah sempurna, keluarga, cinta ya, terus kesehatan yang kita tarik. Lalu saya terima, saya syukuri, saya lepaskan, biarkan gambar itu melangit, yang tersisa bahagia untuk bersenang-senang melayani banyak orang. Jangan kepikiran LOP-nya kapan ya realisasinya, kapan ya ndak usah. Nanti akan ada perisai, tapi bahagia aja melayani. Maka berdatangan tuh benar-benar uangnya ndak pakai lama Bunda. Kalau happy itu enggak pakai lama nanti laris, cepat laris, karena ini bimbingan bisnis laris repeat order pembelinya gitu ya. Nanti tanya lagi Bunda ya, kalau misalnya ada yang belum jelas tanya seperti ini lebih baik gitu ya, tatap muka langsung jadi lebih jelas itu Bunda ya. Dan ada pertanyaan lagi ya, sama-sama Bunda ya. Nanti LOP bisa bentuk tulisan ya Bun, bisa ditulis juga. Terima kasih ya Allah, hari ini aku dapatkan ya penjualan dari apapun ini ya, outlet buburku gitu ya, 1 juta gitu ya. 1 juta misalnya, apa 10 juta Bunda biasanya berapa nih per hari, kemudian dilipatkan 2 kali, misalnya kemarin 1 juta 1 outlet, kemudian Bunda di situ tuliskan terima kasih ya Allah hari ini pendapatan outletku 2 juta, padahal kan masih 1 juta. Nah di sini 2 juta ya. Itu narik angka itu Bun, tulis di situ dengan bahagia, kemudian dengan rasakan diberikan ada cahaya di sana, kemudian tulis alhamdulillah, lebay gitu Bun ya kan, mana rezeki itu lebay gitu kan, lebihnya untuk menarik gitu kan. Menarik apa? Menarik jadi kenyataan tuh cepet gitu. Makanya kan tadi Bunda Pita katakan, wah ini nih ilmu apa nih, ilmu apa ngapusi gitu ya, enggak gitu, karena kita mau tarik vibrasi yang menaik gitu kan. Coba apa kabarnya pagi hari ini, lah kok pagi Bunda, kan malam, pagi biar semangat, alhamdulillah luar biasa dahsyat,
Dahsyat apanya, dompet saya tipis gitu kan? Enggak, abaikan aja gitu kan, realita nyata. Dahsyat pokoknya dompet saya tebel, besok tebel beneran. Karena prasangka kita adalah doa itu, ucapan apalagi doa. Nah, tiap hari bahagia menjadi penduduk surga. Sebelum masuk surga sesungguhnya. Keren apa keren, Bapak Ibu? Keren kan? Ya, ndak lebay memang kayak gitu, ya kan? Ndak menipu memang kayak gitu, ya kan? Kita ini nih caranya dengan doa ala bersyukur. Jadi kita rasakan seperti udah terjadi sekarang, sebelum terjadi nyata kita udah bersyukur dulu. Ya caranya dengan seperti itu. Alhamdulillah luar biasa dahsyat, dompetku penuh bahagia kayak gitu. Ya kan Bunda Istri ya. Bahagia gitu kan. Akhirnya benar-benar dompetnya penuh, besok harinya pesanannya banyak gitu Bunda Sri ya. Oh, outletnya banyak yang nyerbu. Karena apa? Punya formula. Nanti ketemu Bun, formula yang diminati oleh bayi dan ibu-ibu gitu. Buburnya nanti enak, membuat anak menjadi kok ini ya kok sehat gitu kan. Loh kok malahan diberikan bubur yang punya Bunda Sri kok pertumbuhannya menjadi lebih baik kayak gitu kan. Itu nanti akan ajaib aja Bun kayak gitu. Nah, saya ketemu memang juga di produk-produk saya tuh kayak gitu. Ya bukunya itu juga laris, bahkan saya pernah kan pakai jaket gitu ya, katanya kok bagus banget lah, orangnya tuh udah lunas kan bayarnya gitu kan. Jaket saya dilepas, diminta, udah aku minta jaketnya, Pak ini jaketnya jaket bekas Pak, jangan dipakai. Udah aku seneng jaket itu diminta, padahal jaket harga 50.000 tapi diminta katanya bagus gitu kan. Kemudian tas juga sama, Bun tasnya Bun aku pengen tas itu gitu kan. Wow, Masya Allah aku diganti tas kresek Bapak Ibu. Tasnya katanya bagus, padahal tas berapa, tas hanya 20 berapa ya, 27.000 dulu kan ya. Diminta karena apa, katanya tuh bagus pada waktu dipakai. Ya itu memang mungkin ada cahayanya gitu ya, kemudian nanti dikasih ada cahaya produk. Yang kemarin tuh ada ya materinya dengan ada poles cahaya produk, nanti bermacam-macam Bunda Sri seperti itu ya. Alhamdulillah, maka terus ikuti aja terus untuk belajar, bismillah gitu ya. Alhamdulillah. Sama-sama. Ya. Sama-sama Bunda. Ya. Bunda Vita silakan. Oh sudah 10:30. Dipahami ya Bunda Sri Mutmainah ya. Kalau Bunda pengen booster cahaya atau gimana nanti booster cahaya. Mengundang Bunda Susah, tapi nanti tetangganya, saudara-saudaranya diajak ngumpul juga, karena energi berjamaah itu kan besar daripada Bunda booster rumah cahaya sendirian gitu ya. Nggak bisa kalau sendirian. Iya, harus ada temennya, bawa teman sebanyak mungkin, karena semakin kita berjamaah kita akan semakin kuat seperti itu. Dan kalau Bunda mau setelah teman-teman yang ngumpul nanti Bun adain aja SHMR THMR di Tegal, boleh? Iya, boleh kayak gitu Bun. Iya. Jadi sudah selesai ya Bunda Susan materi kita pada malam hari ini. Dan saya tambahkan yang booster rumah cahaya Bunda, boleh Bunda. Saya tidak ingat yang pertanyaan kedua. Bunda Sri masih ada yang booster rumah cahaya Bunda ya. Caranya bagaimana, yaitu Bunda untuk menghadirkan banyak peserta di rumah Bunda. Kenapa banyak peserta? Karena bagikan saya membersihkan lapangan yang sangat luas Bun. Kalau hanya Bunda sama saya itu nanti kayak enggak kejangkau gitu ya. Tapi kalau banyak orang nanti kan saya yang mengarahkan di alam kuantumnya itu. Nah nanti akan ada pembersihan di area itu kayak gitu Bun, di alam kuantumnya seperti itu. Nah fisiknya ya kita membaca Al-Waqiah, membaca Asmaul Husna, tapi singkat Bunda, tidak sepanjang pada waktu ada di Insan Mulia. Nanti hanya 1,5 jam itu selesai. Karena apa? Kalau tidak Al-Waqiah ya Asmaul Husna salah satu aja gitu kan. Lalu setelah itu terapi tanya jawab selesai Bunda. Seperti itu. Nah tapi Bunda sediakan tuh sound system yang bagus gitu kan, jangan yang kresek karena saya mau bersih rumah gitu kan. Kalau kresek itu berarti sapunya kurang beres nih gitu kan. Nanti untuk sound system yang bagus, kemudian untuk AC, kalau misalnya ada AC keren ya. Ini aja wes kipas gitu ya disediain, karena kalau misalnya mereka doa atau misalnya pas terapi gerah kayak gitu saya kasihan gitu kan. Akhirnya disiapkan ada inilah kipas gitu ya biar nyaman kayak gitu Bun, karena mereka semua itu masih membantu hajat Bunda, maka Bunda muliakan mereka, nanti saling silang.
akhirnya Bunda mudah sekali tercapai hajatnya, Bun. Seperti itu, Bun. Ya, jadi untuk poster Rumah Cahaya, Bunda untuk hadirkan, bukan dari saya orangnya. Nanti kalau dari saya orangnya satu peleton gitu kan, biayanya mewah banget, Bun. Gitu kan. Ya kan saya bawa satu bis, Bunda harus bayarin bisnya nanti gitu kan. Saya bawa diri saya aja gitu kan. Nah, nanti saya sampaikan di situ materinya, terapinya. Nanti Bunda yang sediain orang-orangnya untuk membantu rumah Bunda bersih gitu. Nanti saya yang arahkan. Enggak ngomong, "Ayo Bu, bersih-bersih rumah." Bukan. "Ayo Bu, untuk kita membaca Al-Qur'an." Itu kan luarnya, dalamnya untuk nanti membersihkan. Dari pesertanya, dari rumahnya. Keren, Bunda. Banyak yang cepat mengalami keajaiban pada waktu poster cahaya rumah usaha di situ. Karena di sini pada testimoninya keren-keren kayak gitu, Bunda, yang poster cahaya. Selama ini masih di wilayah Batang, Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, di 3 wilayah itu. Nanti kalau Pemalang, Kendal mau mengadakan, berarti saya perjalanan harus seharian penuh karena kan Tegal ya cukup ini ya, cukup ya enggak dekat gitu ya, Bunda ya. Tapi bismillah, karena niat baik maka nanti Allah akan mudahkan. Yang berlangganan sudah banyak sekali, Bunda, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Terima kasih, Bunda Pita, tambahannya silakan. Ya, alhamdulillah. Nah, sudah jelas ya Bunda Sri Mutmainah ya caranya. Nanti kalau belum jelas kita tambah lewat Japrian aja. Iya, Japrian. Iya, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin segera beristirahat, tapi kalau ditinggal sayang. Iya, tapi kita informasinya ya, kalau hanya udah ngantuk mau izin live duluan monggo. Boleh, ya. Yang penting udah terapi. Paksaan ya, kalau terutama kalau sesi diskusi tanya jawab ini kan sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Tapi barangkali mau kepo ini pertanyaannya yang ditanyakan apa, siapa tahu nanti suatu hari nanti saya mendapatkan persoalan yang sama gitu ya. Ikuti saja diskusinya ya. Jadi teman-teman sudah tahu nanti kalau udah pernah dengar jawaban, oh ini kemarin yang ditanyakan oleh Bunda Sri ternyata saya juga butuh nih. Nah, seperti itu nanti sudah tahu langkah-langkahnya seperti apa begitu ya. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita malam hari ini. Kurang dan lebihnya kami berdua mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin belum terjawab atau mungkin masih mengambang, membuat rasa penasaran teman-teman. Kok disuruh bahagia terus, aku nyiptainnya itu loh. Ya udah, nangis dulu. Ya udah, bahagianya itu loh Bun gitu. Kayak gini aja. Kenapa? Kayak gini aja. Dapat pertanyaan kayak gitu, Bunda. Oh, berarti kebiasaannya udah bahagia itu, Bunda. Iya. Makanya ya latihannya adalah dimulai dari menguasai pikiran ya, mengandalkan pikiran seperti itu. Senyum 227. Suruh telepon saya Pun, nanti guyu dulu. Nanti ketawa dulu kalau telepon sama saya. Akhirnya bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya hadir terus ya ketika ada pelajaran MR. Insya Allah nanti lama-lama teman-teman akan mendapatkan kepahaman gitu ya. Bunda Susan butuh 4 tahun. Dalam waktu 4 tahun itu Bunda Susan merumuskan cara merumuskan supaya bisa menjadi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan cepet ajaib. Nah, itu harus seperti apa ini gitu kan. Iya betul. Ya alhamdulillah. Mangga silakan Bunda Susan, barangkali. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kebersamaannya Bunda Pita dan Bapak Ibu semua malam hari ini. Keren, dahsyat dan rahat semuanya gitu ya Bunda Istriana ya. Masya Allah, bahagia selalu, belajar magnet rezeki. Dan bagaimana cara bahagia? Setel setiap saat 227. Lihat di kaca dulu, aku kalau bahagia kayak apa sih, kayak gitu kan. Nah, pertama kayak dipaksain gitu kan, karena kan biasanya tiap hari manyun gitu kan. Sekarang ketawa dulu gitu kan. Nah, yang kedua, teman-teman ingat momen kapan teman-teman bisa bahagia. Momen apa? Momen aku PDKT sama calonku gitu kan. Udah pinjem dulu, rasanya pinjem kemudian senyum kayak gitu. Dipinjem dulu, pertahankan rasa itu pagi, siang, sore, malam.
gitu ya. Oke, nah selanjutnya terserah Anda gitu ya. 2 langkah aja gitu ya. Karena kan udah banyak tips yang saya sampaikan gitu ya. Oke, Bapak Ibu semua, Bunda Pita seluruhnya dan Bapak Ibu teman-teman seluruhnya, bahagia sekali malam hari ini berbagi tips bagaimana vibrasi melimpah, kemudian juga frekuensi semakin meningkat dengan ada 7 tanda tadi. Teman-teman coba amati, bismillah, akhirnya Bunda Ayah bisa ditingkatkan kembali ya untuk vibrasi lebih baiknya. Bismillah, teman-teman semua akan dapatkan apa yang teman-teman impikan di posisi teman-teman masing-masing ya. Kan teman-teman jangan jadi orang lain, tapi teman-teman jadi diri teman-teman sendiri, tetapi dengan ada data-data yang sudah kita pelajari. Nah, itulah rasa surga yang nanti bisa teman-teman semua download dan yang menghujam jiwa.